khususnya di uji binomial. Jadi pertama saya akan menjelaskan dulu learning outcome-nya, yaitu analisis satu sampel dengan data berjenis nominal menggunakan uji binomial. Jadi yang untuk step ini dan ini akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, pertama skala pengukuran data itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang nominal itu adalah skala yang diberikan untuk mengelompokkan objek dalam kelompok, tetapi tidak menggambarkan kedudukan atau levelnya. Lalu yang kedua adalah ordinal. Ordinal itu data yang disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi, atau sebaliknya dengan rentang yang tidak harus sama. Lalu interval adalah data yang diurutkan berdasarkan suatu atribut di mana rentang tiap objek adalah sama. Lalu untuk rasio, skala yang memiliki sifat nominal, ordinal, dan interval dilengkapi dengan titik nol absolut dengan makna empiris. Lalu analisis deskriptif itu adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif, lalu hasil analisis adalah hipotesis penelitian dapat digeneralisir atau tidak, dan step selanjutnya adalah menggunakan satu variabel bersifat mandiri, tidak berbentuk perbandingan atau hubungan. Lalu jika hipotesis HA diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisir. Oke, uji statistik dalam analisis deskriptif itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah nominal. Nominal itu terdiri dari teknik binomial yang akan saya jelaskan pada video kali ini, lalu teknik Chi-Quadrat. Untuk ordinal ada Rantes sama Kolmogorov-Smirnov, dan interval ada t-test dan z-test. Analisis deskriptif jenis data nominal. Nah, berikut adalah uji binomial. Uji binomial itu fungsinya untuk menguji hipotesis deskriptif jika populasi terdiri dari 2 kelompok kelas atau 2 pernyataan yang saling bertolak belakang, misalnya sukses dan gagal, lulus dan tidak lulus. Nah, di sini bisa digunakan uji binomial ketika jumlah sampelnya adalah kurang 30, lalu dapat dilakukan dengan cara sederhana perbandingan p-table dengan tarif nyata, lalu p-table diketahui dari n dan nilai terkecil. Oke, di sini ada kaidah pengujian, yaitu ada 3 tipe hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis 2 arah, di mana kita sudah mengetahui ini kecenderungannya bakal sukses ataupun gagal, gitu ya. Yang kedua adalah bentuk hipotesis satu arah. Di sini kita sudah belum mengetahui apakah akan sukses ataupun gagal, itu lebih banyak probability yang mana. Begitu juga yang hipotesis satu arah yang kanan. Nah, di sini rumusnya dari uji binomial adalah nx P pangkat X Q N min X, di mana nx itu adalah n faktorial per x faktorial dalam kurung n min x faktorial. Oke, supaya lebih paham kita langsung latihan soal. Di sini uji binomial sampel tunggal atau deskriptif. Jadi step-step pertama adalah membuat hipotesis, lalu yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi dan nilai P, yang ketiga adalah menentukan kaidah pengujian, yang keempat adalah membandingkan nilai P dan alfa, yang kelima adalah membuat keputusan. Jadi contoh soalnya di sini seorang dosen ingin menguji pemahaman mahasiswa terkait dengan pengujian sampel tanah. Kemudian diambil 20 orang secara acak dengan pernyataan survei sebagai berikut. 1 itu artinya paham dan 0 itu artinya tidak paham. Oke, lanjut ke penyelesaiannya. Ini adalah data yang diketahui. Jadi pertama kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Karena kita nggak tahu hipotesisnya itu lebih cenderung yang mana, kita menggunakan hipotesis 2 arah, di mana H0-nya itu adalah mahasiswa paham terkait pengujian sampel tanah, yang HA-nya adalah mahasiswa tidak paham pengujian sampel tanah. Di sini
taraf signifikansinya adalah 1% atau alfanya 0,01. Lalu pertama kita uji dulu statistik uji. Kita hitung yang mahasiswa yang paham itu berapa orang, di jumlah adalah 13 orang di sini ya. Kita hitung satu-satu. Oke, setelah itu mahasiswa yang tidak paham kita hitung juga, yang di sini nominalnya 0 adalah 7. Oke, setelah itu kita mencari frekuensi yang paling kecil, yaitu adalah 7. Oke, lalu kita lihat di sini adalah N datanya, jumlah datanya adalah 20. Nah, 20 dan 7 ini digunakan untuk supaya kita mengetahui P di tabel. Nah, tabel nilai binomialnya adalah ini. Tadi diketahui P-nya adalah 7 dan N-nya adalah 20, maka didapat nilai P-nya adalah 0,132. 0,132. Oke, balik ke selanjutnya. P 0,132 dari tabel sebelumnya. Oke, di sini dapat disimpulkan bahwa P adalah lebih besar daripada alfa 0,01. P lebih besar dari 0,01, maka H0 diterima. H0-nya itu adalah mahasiswa paham terkait pengujian sampel tanah. Maka kesimpulan dari soal ini adalah mahasiswa paham terkait pengujian sampel tanah. Mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.